Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan materi tentang audit kecurangan. Berikut adalah nama kelompok kami. Yang pertama ada Linda Veronita, kedua ada Siti Arifatul Korita, yang ketiga Yosiska Tri Oktariani. Dalam materi audit kecurangan ini terdapat beberapa subbab materi, diantaranya jenis dan penyebab kecurangan, yang kedua menilai resiko kecurangan, yang ketiga mengawasi tata kelola korporasi, yang keempat merespon resiko kecurangan, yang kelima bidang-bidang resiko kecurangan yang spesifik, dan yang terakhir tanggung jawab bila dicurigai ada kecurangan. Jenis-jenis kecurangan. Jenis-jenis kecurangan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, kecurangan laporan keuangan, dan yang kedua, penyalahgunaan aset. Kecurangan laporan keuangan merupakan salah saji atau penghapusan terhadap jumlah ataupun pengungkapan yang sengaja dilakukan dengan tujuan untuk mengelabui para penggunanya. Yang kedua, penyalahgunaan aset merupakan kecurangan yang melibatkan atas aset milik suatu entitas. Kondisi-kondisi penyebab kecurangan. Kondisi penyebab kecurangan ini digambarkan dalam segitiga kecurangan. Ada 3 kondisi. Yang pertama, insentif atau tekanan. Yang kedua, kesempatan. Dan yang ketiga adalah sikap atau rasionalisasi. Yang pertama, insentif atau tekanan ialah manajemen atau pegawai lain memiliki insentif atau tekanan untuk melakukan kecurangan. Yang kedua, kesempatan ialah situasi yang memberikan kesempatan bagi manajemen atau pegawai untuk melakukan kecurangan. Dan yang ketiga, sikap atau rasionalisasi ialah adanya suatu sikap karakter atau seperangkat nilai-nilai yang menekan merasionalisasi tindakan yang tidak jujur. Faktor-faktor resiko untuk kecurangan. Ini ada 2, yaitu yang pertama dalam laporan keuangan dan yang kedua dalam penyalahgunaan aset. Untuk yang dalam laporan keuangan, pertama, adanya penurunan dalam prospek keuangan. Kedua, resikonya lebih besar untuk perusahaan yang bergerak dalam industri yang melibatkan penilaian subjektif dan estimasi yang signifikan. Dan yang ketiga, sikap manajemen puncak terhadap laporan keuangan merupakan faktor resiko penting. Dalam penyalahgunaan aset, pertama, merupakan insentif umum bagi pegawai yang menyalahgunakan aset. Kedua, kelemahan dalam pengendalian internal yang menciptakan kesempatan terjadinya kecurangan di perusahaan yang kecil. Dan yang ketiga, sikap manajemen terhadap pengendalian dan kode etik merupakan faktor resiko penting. Menilai risiko kecurangan. Sumber informasi untuk menilai risiko kecurangan ini ada 5 faktor. Yang pertama, komunikasi tim audit. Yang kedua, pertanyaan kepada manajemen. Yang ketiga, faktor risiko. Yang keempat, prosedur analitis. Dan yang terakhir, informasi lainnya. Mengidentifikasi risiko salah saji material akibat kecurangan. Menilai risiko kecurangan. Dalam menilai risiko kecurangan, ada beberapa poin. Yang pertama, evaluasi kritis atas bukti audit, yaitu mengevaluasi kemungkinan terjadinya salah saji yang material akibat kecurangan. Yang kedua, komunikasi di antara tim audit, di mana komunikasi ini sangat penting supaya tim audit dapat mengadakan diskusi untuk berbagai wawasan. Yang ketiga, pengajuan pertanyaan kepada manajemen. Pengajuan pertanyaan yang spesifik tentang kekurangan dalam setiap audit. Jawaban atas pertanyaan auditor sering mengungkap informasi mengenai kecurangan. Yang keempat, faktor-faktor risiko, yaitu mengindikasi adanya insentif atau tekanan untuk melakukan kecurangan. Seperti salah satu contohnya yaitu stabilitas keuangan atau profitabilitas terancam oleh kondisi ekonomi. Prosedur analitis. Terdapat analisis rasio, analisis horizontal dan vertikal, di mana analisis horizontal yaitu saldo akun dibanding
dibandingkan dengan periode sebelumnya, dan kemudian dihitung persentase perubahan saldo akun berikutnya. Dalam analisis vertikal, di mana setiap jumlah laporan laba rugi dihitung sebagai persentase penjualan. Dalam analisis vertikal, atas neraca saldo dihitung sebagai persentase dari total aset. Mengawasi tata kelola korporasi untuk mengurangi risiko kecurangan. Untuk mencegah, menghalangi, dan mendeteksi kecurangan, IACPA mengidentifikasi 3 unsur, yaitu budaya jujur dan etika yang tinggi. Pertama, menetapkan tone at the top, yaitu kejujuran dan integritas manajemen akan memperkuat kejujuran serta integritas karyawan di seluruh organisasi. Kedua, menciptakan lingkungan kerja yang positif. Keempat, memperkerjakan dan mempromosikan pegawai yang tepat. Yang keempat, pelatihan. Pegawai dilatih tentang ekspektasi perusahaan menyangkut perilaku etis pegawai. Yang kelima, konfirmasi. Perusahaan mengharuskan pegawainya untuk menginformasikan tanggung jawabnya mematuhi kode perilaku. Keenam, disiplin, di mana pegawai dimintai pertanggungjawaban jika tidak mengikuti kode perilaku perusahaan. Selanjutnya yaitu tanggung jawab manajemen untuk mengevaluasi risiko kecurangan. Yang pertama, mengidentifikasi dan mengatur risiko kecurangan. Dilakukannya pengawasan yang efektif atas kecurangan. Yang kedua, mengurangi risiko kecurangan, di mana dapat merancang dan mengimplementasikan program serta pengendalian untuk mengurangi risiko kecurangan. Yang ketiga, memantau program dan pengendalian pencegahan kecurangan. Manajemen harus mengevaluasi secara periodik apakah program dan pengendalian anti kecurangan yang dapat diimplementasikan serta berjalan efektif. Selanjutnya ada pengawasan oleh komite audit. Mengapa dilakukan pengawasan oleh komite audit? Karena komite audit memainkan peran yang penting dalam menetapkan tone at the top yang tepat serta dalam mengawasi tindakan manajemen. Merespon risiko kecurangan. Pertama yaitu mengubah pelaksanaan audit secara keseluruhan. Sebagai salah satu contoh, auditor dapat mendatangi lokasi persediaan atau menguji akun-akun yang belum diuji dalam periode sebelumnya. Auditor juga harus memperhitungkan pengujian yang berhubungan dengan penyalahgunaan aset meskipun jumlahnya tidak material. Selanjutnya, merancang dan melaksanakan prosedur audit untuk menangani risiko kecurangan. Sebagai salah satu contoh, jika timbul kekhawatiran tentang pengakuan pendapatan akibat cut-off atau channel stuffing, auditor dapat mereview jurnal penjualan untuk mencari aktivitas yang tidak bisa menjelang akhir periode dan mereview syarat-syarat penjualan. Selanjutnya yaitu merancang dan melaksanakan prosedur untuk menangani pengendalian oleh manajemen. Yang pertama dapat dilakukannya memeriksa ayat jurnal dan penyesuaian lainnya untuk mencari bukti salah saji yang mungkin akibat kecurangan. Yang kedua, mereview estimasi akuntansi untuk mengetahui adanya bias. Yang ketiga, mengevaluasi dasar pemikiran bisnis untuk transaksi tidak biasa yang signifikan. Yang terakhir, memutaakhirkan proses penilaian risiko. Oke, selanjutnya ada bidang-bidang resiko kecurangan yang spesifik. Yang pertama ada resiko pelaporan keuangan yang curang atas pendapatan.
Ada beberapa alasan yang membuat pendapatan rentan terhadap manipulasi. Alasan yang terpenting adalah bahwa pendapatan hampir selalu merupakan akun terbesar dalam laporan laba rugi, sehingga salah saja yang hanya merupakan persentase yang kecil dari pendapatan masih bisa berdampak besar terhadap laba. Alasan lainnya, pendapatan rentan terhadap manipulasi adalah sulitnya menentukan waktu yang tepat untuk mengakui pendapatan dalam banyak situasi. Terdapat 3 jenis utama manipulasi pendapatan. Yang pertama ada pendapatan fiktif. Bentuk kecurangan pendapatan yang paling menyolok melibatkan penciptaan pendapatan fiktif. Yang kedua ada pengakuan pendapatan prematur. Pengakuan pendapatan prematur adalah pengakuan pendapatan sebelum persyaratan standar akuntansi untuk mencatat pendapatan dipenuhi harus dibedakan dari kekeliruan pisah batas, di mana transaksi tanpa sengaja dicatat dalam periode yang salah. Salah satu metode mempercepat pengakuan pendapatan secara curang adalah penjualan tagih dan tahan atau build and hold. Biasanya, penjualan diakui pada saat barang dikirim, tetapi dalam penjualan tagih dan tahan, barang ditagih sebelum dikirim. Bentuk yang ketiga adalah manipulasi penyesuaian pendapatan. Suatu perusahaan mungkin menyembunyikan retur penjualan dari auditor untuk melebih sajikan penjualan dan laba bersih. Jika barang yang diretur dihitung sebagai bagian dari persediaan fisik, retur itu dapat meningkatkan laba yang dilaporkan. Dalam hal ini, kenaikan aktiva diakui melalui perhitungan fisik persediaan, tetapi penurunan dalam saldo piutang usaha yang terkait tidak dicatat. Tanda-tanda peringatan kecurangan pendapatan. Ada banyak tanda peringatan atau gejala yang mengindikasikan kecurangan pendapatan. 2 di antara yang paling bermanfaat adalah prosedur analitis dan perbedaan dokumenter. Prosedur analitis seringkali mengisyaratkan adanya kecurangan pendapatan, terutama persentase margin kotor dan perputaran piutang usaha. Pendapatan fiktif akan melebihi sajikan persentase margin kotor, dan pengakuan pendapatan prematur juga melebihi sajikan margin kotor jika harga pokok penjualan yang terkait tidak diakui. Perbedaan dokumenter. Meskipun para pelaku kecurangan sudah berusaha sebisanya, transaksi fiktif jarang memiliki bukti dokumenter pada tingkat yang sama seperti dalam transaksi yang sah. Selanjutnya ada penyalahgunaan penerimaan yang melibatkan pendapatan. Penyalahgunaan kas yang tipikal menyangkut tidak dicatatnya penjualan yang kemudian diikuti oleh penyesuaian terhadap piutang usaha pelanggan untuk menyembunyikan pencurian itu. Selanjutnya ada kelalaian mencatat penjualan. Kecurangan seperti ini lebih mudah dideteksi jika barang dikirim secara kredit kepada pelanggan. Penelusuran dokumen pengiriman ke ayat jurnal penjualan dalam jurnal penjualan serta akuntansi untuk semua dokumen pengiriman dapat digunakan untuk memverifikasi bahwa semua penjualan sudah dicatat. Selanjutnya, ada pencurian penerimaan kas setelah penjualan dicatat. Jauh lebih sulit menyembunyikan pencurian penerimaan kas setelah penjualan dicatat. Jika pembayaran dari seorang pelanggan dicuri, penagihan berkala atas rekening yang belum dibayar akan dengan cepat membongkar kecurangan itu. Akibatnya, untuk menyembunyikan pencurian, si pelaku kecurangan harus mengurangi rekening pelanggan dengan salah satu dari 3 cara. Yang pertama, mencatat suatu retur penjualan atau pengurangan harga. Yang kedua, menghapus rekening pelanggan. Yang ketiga, mencatat pembayaran dari pelanggan lain dalam rekening pelanggan itu yang juga dikenal dengan lapping. Selanjutnya, tanda-tanda peringatan atas penyalahgunaan pendapatan dan penerimaan kas. Pencurian penjualan dan penerimaan kas terkait yang nilainya relatif kecil dapat dicegah dan dideteksi dengan baik oleh pengendalian internal yang dirancang untuk meminimalkan kesempatan melakukan kecurangan.
Selanjutnya, resiko kecurangan persediaan. Resiko pelaporan keuangan yang curang untuk persediaan. Persediaan fiktif telah menjadi pusat dari beberapa kasus besar pelaporan keuangan yang curang. Dalam beberapa kasus yang melibatkan persediaan fiktif, auditor sudah lebih dulu memberitahu klien lokasi persediaan mana yang akan diuji. Akibatnya, relatif mudah bagi klien untuk memindahkan persediaan ke lokasi-lokasi yang diuji. Selanjutnya, tanda-tanda peringatan kecurangan persediaan. Serupa dengan penipuan yang melibatkan piutang usaha, banyak tanda peringatan atau gejala yang berpotensi menunjukkan kecurangan persediaan. Dengan itu, prosedur analitis sangat efektif untuk mendeteksi kecurangan persediaan. Prosedur analitis, terutama presentasi margin kotor dan perputaran persediaan, seringkali membantu membongkar kecurangan persediaan. Persediaan fiktif akan mengurang sajikan harga pokok penjualan dan melebih sajikan persentase margin kotor. Persediaan fiktif juga memperkecil perputaran persediaan. Resiko pelaporan keuangan yang curang untuk utang usaha. Yang terakhir, penyalahgunaan dalam siklus akuisisi dan pembayaran. Kecurangan yang paling umum dalam siklus akuisisi adalah si pelaku melakukan pembayaran kepada vendor fiktif dan menyimpan uang itu dalam rekening fiktif. Kecurangan ini dapat dicegah dengan menetapkan bahwa pembayaran hanya akan dilakukan kepada vendor yang sudah disetujui dan dengan meneliti secara cermat dokumentasi yang mendukung akuisisi tersebut. Dari berapa banyak akun yang ada, 2 akun tersebut adalah akun yang paling rentan dimanipulasi. Ada aset tetap dan beban penggajian. Aset tetap yang merupakan akun neraca yang besar bagi banyak perusahaan seringkali didasarkan pada penilaian yang ditetapkan secara subjektif. Akibatnya, aset tetap dapat menjadi sasaran manipulasi terutama bagi perusahaan yang tidak memiliki piutang atau persediaan yang material. Sebagai contoh, perusahaan mungkin mengkapitalisasi beban reparasi atau beban operasi lainnya sebagai aset tetap. Selanjutnya ada beban penggajian. Penggajian jarang menjadi bidang resiko yang signifikan bagi pelaporan keuangan yang curang. Akan tetapi, perusahaan mungkin saja melebihi sajikan persediaan dan laba bersih dengan mencatat biaya tenaga kerja berlebih dalam persediaan. Kecurangan penggajian yang melibatkan penyalahgunaan aset cukup umum terjadi, tetapi nilai yang terlibat seringkali tidak material. Tanggung jawab bila dicurigai ada kecurangan. Selama berlangsungnya audit, auditor terus mengevaluasi apakah bukti yang dikumpulkan serta observasi lain yang dilakukan mengindikasinya adalah salah saji yang material akibat kecurangan. Langkah yang dapat dilakukan oleh auditor untuk mengevaluasi bukti yang pertama adalah penggunaan pengajuan pertanyaan. Pengajuan pertanyaan dapat menjadi teknik pengumpulan bukti audit yang efektif sebagaimana akan memungkinkan auditor menjernihkan masalah yang tidak teramati dan mengamati respon lisan serta non-lisan responden. Yang kedua, kategori pengajuan pertanyaan. Auditor dapat mengajukan pertanyaan informasional untuk memperoleh informasi tentang fakta dan detail yang belum dimiliki auditor, biasanya mengenai peristiwa atau proses di masa lalu yang sedang berjalan saat ini. Pengajuan pertanyaan interogatif. Pertanyaan ini sering digunakan untuk memastikan apakah setiap individu berbohong atau sengaja tidak mengungkapkan pengetahuan penting tentang fakta, peristiwa, atau situasi penting. Pada saat menggunakan pengajuan pertanyaan interogatif, seringkali auditor mengajukan pertanyaan khusus dan terarah dengan meminta jawaban ya atau tidak.
Selanjutnya, mengevaluasi respon atau pengajuan pertanyaan. Agar pengajuan pertanyaan efektif, auditor harus terampil menyimak dan mengevaluasi respon atas pertanyaan yang diajukan. Selanjutnya ada teknik menyimak. Sangat penting bagi auditor untuk memanfaatkan keterampilan menyimak yang efektif selama proses pengajuan pertanyaan. Auditor harus terus memperhatikan dengan mempertahankan kontak mata, mengangguk sebagai tanda setuju, atau memperlihatkan tanda-tanda pemahaman lain. Selanjutnya, mengamati petunjuk perilaku. Auditor yang mahir dalam menggunakan pengajuan pertanyaan akan mengevaluasi petunjuk lisan dan non-lisan ketika mendengarkan pihak yang diwawancarai. Petunjuk-petunjuk lisan dapat mengindikasikan kegugupan, ketidaktahuan, atau bahkan kebohongan responden. Selain mengamati petunjuk-petunjuk lisan, penggunaan pengajuan pertanyaan juga memungkinkan auditor mengamati perilaku non-lisan. Itu tadi adalah materi tentang audit kecurangan. Semoga bisa dipahami dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.